Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari bahasa Indonesia, yaitu alat evaluasi keterampilan menulis. Baik, sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama atas nama IKD Angga Yana Wika, kemudian yang kedua yaitu atas nama Iketut Satria Ardana, yaitu saya sendiri, kemudian yang ketiga ada Ikomang Andi Suryawan, dan yang keempat atas nama Ikomang Angga Yamadi Putra. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Baik, langsung saja pada materi ini kami akan membahas yaitu alat evaluasi keterampilan menulis. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu terdiri dari 5 subbab, yaitu yang pertama ada pengertian alat evaluasi keterampilan menulis, yang kedua ada fungsi dan tujuan dari alat evaluasi keterampilan menulis, yang ketiga ada prinsip-prinsip alat evaluasi keterampilan menulis, yang keempat ada syarat-syarat dan jenis-jenis alat evaluasi keterampilan menulis, dan yang kelima adalah penilaian keterampilan menulis di sekolah dasar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Yamadi, di mana pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai pengertian evaluasi menulis. Nah, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Nah, sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran, sehingga pada gilirannya akan mampu membantu pelajar merencanakan strategi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran sangat penting untuk melihat keberhasilan suatu pembelajaran. Begitu juga dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di jenjang pendidikan atau di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan sebagai salah satu mata kuliah prasyarat kelulusan peserta didik. Oleh sebab itu, mata pelajaran bahasa Indonesia harus dipahami oleh semua peserta didik. Nah, salah satu penentu keberhasilan peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dapat kita lihat atau dilihat dari hasil belajar peserta didik. Nah, selain itu juga evaluasi adalah proses penilaian. Maksudnya di sini yaitu penilaian ini bisa menjadi netral, positif, dan negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Nah, saat sesuatu akan dievaluasi, biasanya orang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai dan manfaatnya. Nah, sedangkan menulis adalah sebuah proses dalam menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh si pembaca. Nah, menulis ini juga merupakan suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda yang bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat atau dibaca. Nah, dengan demikian, evaluasi menulis merupakan suatu evaluasi yang mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan, menentukan teknik penyajiannya dalam mengarang, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam bahasa tulisan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajaran dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya. Nah, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tertulis. Nah, itu
itulah pemaparan dari saya tentang evaluasi menulis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari alat evaluasi keterampilan menulis. Baik, langsung saja. Untuk tujuan dari alat evaluasi keterampilan menulis yaitu terdapat 12 tujuan. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan 3 tujuan terpenting dari alat evaluasi keterampilan menulis, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap bidang atau topik-topik tertentu. Jadi itu tadi 3 tujuan terpenting dari alat evaluasi keterampilan menulis. Jadi langsung saja ke fungsi dari alat evaluasi keterampilan menulis. Untuk fungsinya yaitu terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama ada namanya fungsi normatif, yang artinya berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran atau sistem proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada namanya fungsi diagnostik, yang artinya berfungsi untuk mengetahui faktor kesulitan apa yang dialami dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada fungsi sumatif, yang artinya untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap bidang atau topik tertentu. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai tujuan dan fungsi dari alat evaluasi keterampilan menulis. Jadi untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan prinsip-prinsip alat evaluasi keterampilan menulis. Nah, prinsip penilaian alat evaluasi keterampilan menulis adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada penilaian berorientasi pada pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua itu ada dasar pemikirannya adalah guru menilai apa yang perlu dinilai, bukan mengukur pengetahuan siswa. Yang ketiga itu proses evaluasi sedang berlangsung. Informasi berharga diambil dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda, bukan hanya dari hasil tes. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi menekankan pada proses dan hasil, tidak hanya dengan proses maupun dengan hasil saja, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Nah, pada dasarnya penilaian dilakukan karena guru ingin mengetahui apakah siswa sudah belajar dengan baik atau belum. Dengan bantuan evaluasi, kita juga dapat mengetahui apakah semua bagian dari keseluruhan materi dijelaskan dengan benar atau tidak. Siswa mengerti atau tidak. Jika siswa membuat kesalahan yang sama dalam beberapa soal terus berulang-ulang, berarti guru masih belum tahu bagaimana menjelaskan beberapa soal tersebut. Namun, ini juga berarti bahwa materi di bagian itu terlalu sulit untuk dipahami oleh guru maupun siswa, sehingga mereka harus memiliki bagian itu dengan menjelaskan lagi dengan waktu yang atau di lain waktu. Di sisi lain, mungkin juga terjadi sebagian besar siswa dapat menjawab beberapa pertanyaan dengan benar. Jadi harus dipelajari, mungkin soal-soal di bagian ini terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, selain penilaian yang di atas, di sini juga ada prinsip evaluasi menulis lainnya, yaitu yang pertama itu ada validitas. Nah, validitas mengacu pada apa yang dinilai dengan menggunakan ukuran valid atau validitas yang tepat. Pada mata pelajaran pendidikan agama, misalnya kompetensi mengamalkan gerakan-gerakan tentang sholat, maka penilaiannya valid jika digunakan penilaian unjuk kerja.
Jika digunakan tes tertulis, maka penilaiannya salah. Kemudian yang kedua di sini ada reliabilitas. Ini mengacu pada konsistensi hasil penilaian. Estimasi yang andal atau stabil memungkinkan perbandingan yang andal dan memastikan konsistensinya. Misalnya, seorang guru menilai berdasarkan kinerja. Evaluasi itu dapat diandalkan jika hasil yang diperoleh pada umumnya sama apabila kinerja itu diulang dalam kondisi yang relatif sama. Untuk memastikan penilaian yang andal atau stabil, instruksi kinerja dan penilaiannya harus jelas. Kemudian yang ketiga, yaitu menyeluruh. Nah, penilaian harus dilakukan secara komprehensif, mencakup semua aspek dari setiap kompetensi inti. Dalam penilaian, metode dan alat yang berbeda harus digunakan untuk menilai kompetensi siswa yang berbeda, untuk membuat profil kompetensi siswa. Yang keempat itu ada berkelanjutan. Penilaian terjadi secara terencana, bertahap dan berkesinambungan untuk memberikan gambaran pencapaian kompetensi siswa dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam itu ada tujuan. Nah, tujuan evaluasi harus dilakukan secara objektif. Oleh karena itu, evaluasi harus adil, terencana, dan menggunakan kriteria penilaian yang jelas. Kemudian yang terakhir itu ada mendidik. Proses dan hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk memotivasi siswa dan meningkatkan proses pengajaran guru, meningkatkan kualitas pembelajaran dan membina siswa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait syarat dan jenis-jenis alat evaluasi menulis. Secara umum, evaluasi pembelajaran sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pentingnya evaluasi pembelajaran dapat dilihat dari berbagai indikator, misalnya tujuan dan fungsi evaluasi itu sendiri, ataupun dapat dilihat dari sistem pembelajarannya bahwa evaluasi tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Di sini kelompok kami mengungkapkan bahwa evaluasi bisa dilakukan dengan baik apabila memenuhi 5 persyaratan berikut. Yang pertama, ada validitas. Validitas berarti berkaitan dengan alat ukur yang dipakai. Alat ukur tersebut dikatakan valid jika alat ukur tersebut digunakan dengan tepat untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Dengan arti lain, validitas berarti ketepatan dalam penggunaan alat ukur. Lalu yang kedua, ada reliabilitas. Reliabilitas artinya dapat dipercaya, sehingga tes dapat dikatakan dipercaya jika dapat memberikan hasil yang konsisten walaupun diujikan berulang kali. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama dalam waktu yang berbeda, maka mereka tetap mendapatkan hasil yang sama. Lalu yang ketiga, ada objektivitas. Objektivitas berarti tidak ada pengaruh urusan pribadi dalam pemberian nilai dari hasil belajarnya. Sebuah tes bisa dikatakan objektif jika dalam proses pelaksanaan dan hasil tes tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas. Lalu yang keempat, ada praktikabilitas. Dalam sebuah tes dikatakan praktikabilitas apabila tes tersebut dilakukan dengan praktis dan mudah dalam pengadministrasiannya. Dan tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan dalam arti tidak menuntut peralatan yang susah diadakan dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dianggap mudah. Lalu yang kelima dan yang terakhir, ada ekonomis. Dalam konteks ini bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal dan tenaga yang banyak serta waktu yang dipergunakan lebih lama. Jadi itu terkait syarat-syarat evaluasi. Baik, selanjutnya terkait jenis-jenis alat evaluasi. Adapun beberapa jenis-jenis alat evaluasi terkait keterampilan menulis. Yang pertama, ada tes diskrit yang merupakan tes yang hanya menekankan atau menyangkut satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Lalu yang kedua, ada tes integratif, merupakan tes yang mengukur lebih dari satu unsur kebahasaan atau satu keterampilan berbahasa dalam satu waktu. Lalu yang ketiga, ada tes komunikatif, adalah tes pemahaman
dan penggunaan bahasa dalam konteks yang jelas. Jadi ia berupa tes kemampuan berbahasa. Konteksnya haruslah dikreasikan sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai faktor penentu sehingga pembelajar atau peserta didik tahu apa wujud bahasa yang mesti dipergunakan sesuai dengan konteks itu. Lalu yang keempat ada tes performansi, adalah cara penilaian menuntut siswa melakukan tugas dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati oleh guru atau penilai lainnya. Dalam performansi akan diketahui siswa yang menguasai materi ajar dan tidak menguasai materi. Lalu yang kelima ada tes objektif, adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau item yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu jawaban atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dipasangkan pada masing-masing item. Lalu yang keenam ada tes subjektivitas atau tes subjektif yang pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Lalu yang terakhir ada tes close, merupakan salah satu bentuk tes kebahasaan yang mampu mengukur berbagai bentuk kemampuan siswa, diantaranya berupa pengukuran kemampuan membaca dan penguasaan komponen kebahasaan siswa. Jadi itu terkait syarat-syarat dan jenis-jenis alat evaluasi. Untuk selanjutnya, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi yang kelima terkait penilaian keterampilan menulis di SD. Salah satu komponen penting yang harus dimiliki seorang guru atau tenaga pendidik adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian membuat seorang guru dapat mengukur kemampuan serta mengetahui tingkat perkembangan siswa. Instrumen penilaian yang baik adalah instrumen yang bersifat valid dan reliable. Melalui instrumen penilaian, guru akan dapat mengetahui atau mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan dan mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik atau belum. Ketepatan dalam menggunakan instrumen dalam evaluasi akan menentukan hasil yang diperoleh. Ketepatan antara yang diukur dengan alat ukur sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kesalahan ketika membuat suatu keputusan atau kesimpulan. Dalam proses penilaian ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek sikap yang meliputi sikap, lalu pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Di sini bisa dilihat terkait contoh dari rubrik evaluasi keterampilan menulis sebagai berikut. Jadi dalam rubrik penilaian ini dibuat terkait dengan kemampuan menulis puisi siswa. Jadi sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama aspek sikap, lalu yang kedua ada pengetahuan, lalu yang ketiga ada aspek keterampilan. Jadi sekian saja pemaparan materi dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, apabila ada dari rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan langsung pada sesi berikutnya. Sekian dari kelompok kami tutup untuk para Santi. Om Santi Santi Santi.